Menara Tianwai. Di aula sederhana, bayangan hitam langsung muncul dengan hormat di depan pemuda dengan dua pedang tergantung di kakinya. Pemuda itu membuka matanya, apakah ada berita? Apa kekuatan Qin Chen? Tuan, bayangan hitam itu tampak jelek dan suaranya parau. Hah? Apakah ini berita buruk? Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap bayangan hitam itu dengan heran. Jangan bilang, Ying Yi melakukan kesalahan. Tuan, sebelum Ying Yi memasuki gua pihak lain, dia melapor kepadaku, dan kemudian bawahannya hilang. Setelah mendengar berita tentang dia, bawahanku mengira Ying Yi akan bisa kembali dengan selamat meskipun dia meleset, tapi akibatnya. Suara He Ying dipenuhi rasa tidak percaya dan marah. Tidak hanya Ying Yi meleset, dia bahkan membuat hati kaisar terkoyak. Sekarang, Qin Chen dan Yerosa membawa Ying Yi menuju menara Tianwaiku. Postur mereka mungkin. Maksudmu Ying Yi tidak hanya meleset, tapi juga ditangkap oleh lawan. Anak muda. Dia sedikit mengernyit dan berkata sambil tersenyum, menarik. Tuan, Anda. Bayangan hitam itu memandang pemuda itu dengan tidak percaya. Ying Yi adalah pembunuh utama gedung Tianwai mereka. Sekarang dia gagal dalam misinya, pemilik gedung masih tertawa. Kekuatan anak laki-laki ini memang di luar dugaanku. Mata pemuda itu tenang dan dia berkata sambil berpikir, Ying Yi mempraktikkan hukum 10.000 bayangan, dan jika lawan dapat menangkapnya, anak laki-laki ini pasti telah mencapai tingkat pemahaman, ruang alam mencapai puncak. Bibir pemuda itu membentuk senyuman, dan matanya bersinar terang. Tuan rumah ini menjadi semakin tertarik pada Qin Chen. Perintahku, gedung Tianwaiku ada di sini. Seberapa? He Ying memandang pemuda itu dengan kaget. Tuan, Anda masih ingin merekrutnya? Mengapa tidak? Melihat keterkejutan He Ying, pemuda itu tersenyum sedikit. Berkata, jangan terlihat seperti ini, itu hanya Ying Yi. Kekuatan Ying Yi memang tidak lemah dan dia adalah pemain yang bagus. Namun, poster ini tidak pernah merekomendasikan dia ke markas. Ini karena ini poster merasa bahwa dia ada di seluruh dunia. Di antara para jenius di Laut Semesta, masih ada beberapa kekurangan. Poster ini dikirim ke Laut Semesta Selatan untuk merekrut bakat-bakat untuk markas masalah kenyamanan. Hanya dia yang bisa melakukannya untuk saya. Tugas terpenting Tianwai Tian adalah merekrut talenta terbaik. Jika Qin Chen benar-benar dapat menangkap Ying Yi sendirian, dia mungkin sudah sama berbakatnya dengan markas besar Tianwai Tian kami. Ketika dia mengatakan ini, mata pemuda itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia memiliki level yang sangat tinggi dan memiliki bakat yang melampaui Ying Yi dalam hukum 10.000 bayangan, atau dia memiliki gerakan membunuh yang sangat kuat. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang pasti saya cari di menara Tianwai. Mata pemuda itu membara seperti terik matahari. Bayangan hitam itu berkata dengan tidak percaya, Tuan, akankah Qin Chen setuju untuk bergabung dengan menara Tianwai kita? Bagaimanapun, menara Tianwai kita telah menyerangnya sebelumnya. Apakah penting apakah dia setuju atau tidak? Pemuda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hei Lao, penglihatanmu masih terlalu rendah dan tata letakmu terlalu kecil. Ingat, kita adalah menara Tianwai. Tidak ada yang tidak bisa aku, menara Tianwai, dapatkan. Saya, pemilik gedung ini, ingin melihatnya. Lihat, apa yang anak ini rencanakan. Apakah dia datang ke menara Tianwai kita untuk mempertanyakan kejahatannya, atau dia memohon pengampunan, tersenyum, dan penuh percaya diri? Ya, bayangan hitam itu memberi hormat dan menghilang seketika. Melihat poster itu begitu tenang,
dia merasa lega. Bagaimanapun, identitas dan kekuatan poster aslinya berada di luar kemampuannya untuk menebak. Tepat ketika semua orang menebak bahwa Qin Chen akan pergi ke Menara Tianwei, di luar klub tengkorak, Qin Chen dan Saroye tiba di sini bersama Ying Yi. "Tuan, bukankah kita pergi ke Menara Tianwei untuk meminta penjelasan? Mengapa masyarakat tengkorak dan tulang datang ke sini?" Melihat markas besar masyarakat tengkorak dan tulang yang sangat megah dan luas di depannya, Saroye adalah sedikit bingung. "Apa yang terburu-buru?" Qin Chen melirik ke arah Saroye, "Tentu saja kita akan pergi ke gedung Tianwei, tetapi kaisar masyarakat tengkorak dan tulang juga akan datang. Kalau begitu katakan padaku, tidak ada permusuhan antara aku dan Tianweilu. Sebagai organisasi pembunuh, mengapa Tianweilu tiba-tiba mengirim orang untuk membunuhku?" Mata Saroye membelalak. "Maksudmu, Menara Tianwei mengambil tindakan terhadap kita setelah menerima misi dari masyarakat tengkorak dan tulang?" 9 dari 10. Tapi Ying Yi tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Saroye menggaruk kepalanya. Bagaimana jika bukan itu masalahnya? Apakah itu penting? Karena sejauh ini, satu-satunya orang di kota Nanyuan yang memiliki dendam terhadap kita adalah masyarakat tengkorak dan tulang, lalu ku bilang dia dalang, dan dia dalang. Adapun apakah dia penting atau tidak masalah. Qin Chen matanya dingin. "Selain itu, saya sedang berlatih dan kekurangan kaisar kristal. Kerangka ini pasti akan membawa nasib buruk bagi saya bahwa kerangka ini akan membalas kebaikan. Saya hanya bisa bertindak atas nama surga dan menghancurkan masyarakat tengkorak dan tulang sepenuhnya. Sayangnya, saya benar-benar tidak tahan, tapi demi semua makhluk hidup di kota Nanyuan, aku akan. Haruskah aku menjadi penjahat sekali saja?" Qin Chen tampak menyedihkan dan patah hati. "Sialan." Keenam, kelopak mata Saroye berkedut liar. Apa gunanya meyakinkan orang dengan kebajikan? Dia yakin bahwa Tuhan telah membiarkan Presiden Tengkorak Zuo dan Kaisar Piton Darah pergi sebelumnya. Ketika saya tiba, saya sudah memikirkan apa yang harus dilakukan hari ini. Jika kami mengambil tindakan di gerbang kota selatan pagi ini, kami tidak akan bisa datang langsung untuk membersihkan markas masyarakat tengkorak dan tulang bisa datang dengan bebas ke harta dan harta benda di sini. Tapi sekarang, dengan menggunakan alasan, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Untuk sesaat, keringat dingin muncul di punggung Saroye. Dia sangat patuh pada aturan dan bodoh, tapi ini pertama kalinya dia melihat orang yang begitu bijaksana. Dia tidak akan menyinggung siapapun di masa depan. Qin Chen melihat ke markas besar masyarakat tengkorak dan tulang di depannya, yang diselimuti formasi besar, dan tiba-tiba melangkah keluar. Pada saat yang sama, raungan keras tiba-tiba terdengar di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang, bergema tanpa henti di sekitar area perkumpulan tengkorak dan tulang. "Hantu tua tengkorak Zuo, perkumpulan tengkorak dan tulangmu, Kaisar Piton Darah dan Kaisar Kelabang, menyerangku di gerbang kota selatan sebelumnya. Kupikir itu adalah pelanggaran pertamaku yang membiarkanmu perkumpulan tengkorak dan tulang pergi. Saya tidak menyangka Anda perkumpulan tengkorak dan tulang menjadi seperti ini. Anda begitu tercela sehingga Anda benar-benar berkolusi dengan Menara Tianwei. Dan mengirim orang untuk membunuh saya. Saya tidak akan menghancurkan perkumpulan tengkorak dan tulang Anda hari ini. Saya mudah ditindas. Hantu tua tengkorak Zuo, keluar dari sini." Boom! Deru kemarahan yang mencengangkan melonjak ke seluruh dunia,
langsung membuat khawatir banyak orang dan kekuatan kuat di tempat yang tak terhitung jumlahnya dekat masyarakat tengkorak dan tulang. Mereka semua tiba-tiba saling memandang di malam yang gelap. Apa yang terjadi? Seseorang memperkosa seseorang, mendobrak masyarakat tengkorak dan tulang. Meskipun saat itu malam, bagi sebagian orang berkuasa yang tinggal di kota Nanyuan, bahkan malam pun seterang siang hari menurut persepsi mereka. Para prajurit sedang terbang melewatinya, atau menerbangkan harta karun melintasi langit. Pada saat ini, orang-orang ini semua menoleh dengan kaget, dan segera melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan satu langkah. Di langit di atas markas besar perkumpulan tengkorak dan tulang, sebuah tangan besar menonjol langsung dari kehampaan yang luas seperti pengunjung dari luar, dan menekan dengan kuat formasi markas perkumpulan tengkorak dan tulang. Boom! Langit, membentuk kekuatan yang menakutkan. Badai energi ilahi, kekuatan aturan dan jalan yang tak ada habisnya seperti gelombang yang bergelombang, dengan markas besar masyarakat tengkorak dan tulang sebagai pusatnya, melonjak ke segala arah, berubah menjadi zona vakum yang menakutkan. Berkerumun, aturan yang tak ada habisnya, membentuk area aturan unik. Seseorang sedang menyerang markas Skull and Bones. Apakah itu Qin Chen? Ya Tuhan, itu adalah markas besar masyarakat tengkorak dan tulang, salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan kita. Ini telah menjadi kekuatan yang kuat di kota Nanyuan selama berabad-abad. Qin Chen ini berani datang sendiri dan mengambil tindakan dengan paksa. Apakah dia gila? Gila, semuanya gila. Dalam sekejap, sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dalam kehampaan ratusan juta mil di sekitarnya. Mereka semua melihat tempat ini dengan ngeri. Mata mereka ngeri dan dipenuhi keheranan yang luar biasa. Dorongan antara Qin Chen dan Tengkorak dan Bones Society, mereka semua mendengarnya, tetapi dalam beberapa hari terakhir, kedua belah pihak tenang, dan semua orang berpikir bahwa masalah ini harus diselesaikan untuk sementara waktu. Tetapi mereka tidak menyangka kejadian mengejutkan seperti itu baru saja terjadi. Jarang sekali dalam sejarah kota Nanyuan bertarung langsung di area inti kota Nanyuan. Mereka mengabaikan istana penguasa kota. Boom! Dalam raungan yang keras, persepsi semua orang dengan cepat menyebar ke depan, yang membuat mereka terkejut. Ketika kesadaran mereka mendekati area markas besar masyarakat tengkorak dan tulang, pusaran luar angkasa yang kuat menyapu, mencekik semua kesadaran mereka. Pada saat ini, markas besar masyarakat tengkorak dan tulang diselimuti oleh kekuatan aturan luar angkasa yang menakutkan. Kekuatan itu seperti kerucut yang tajam, dengan liar menembus formasi markas tengkorak dan tulang, dan dalam sekejap, itu merobek. Tengkorak Zuotua, keluar. Qin Chen berteriak dengan marah, melangkah ke markas besar masyarakat tengkorak dan tulang dengan momentum yang besar. Tidak, ada musuh besar. Di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang, banyak orang kuat yang sibuk terbang, dan ada pula yang berlatih di guanya masing-masing. Pada saat ini, formasinya pecah, dan mereka semua terbangun. Mereka naik ke langit satu persatu, tampak ngeri dan gemetar. Bisakah mereka membunuh masyarakat tengkorak dan tulang? Formasi pelindung terkoyak dalam sekejap, dan orang yang datang pastinya adalah eksistensi yang sangat menakutkan di antara para kaisar, dan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh antek seperti mereka, melawan Qin Chen. Pada saat ini, raungan kemarahan juga datang dari area inti markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Saat berikutnya,
Sosok menakutkan dengan tekanan yang mengerikan keluar dari inti markas masyarakat tengkorak dan tulang, dengan marah, adalah Presiden Zhuo School.